Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang sudah dimulai pendaftaran si Penmaru Poltekkes Kemenkes Surabaya jalur PMDP. Baik, mungkin banyak yang kesulitan ya teman-teman, bagaimana caranya mendaftar. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa semula PMDP yang sedianya ditangani oleh panitia pusat tidak jadi dan dikembalikan lagi ke Poltekkes masing-masing. Demikian pula Poltekkes Kemenkes Surabaya juga melaksanakan pendaftaran jalur PMDP. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftar? Ini banyak yang kesulitan mungkin. Langkah pertama, teman-teman harus menemukan website Poltekkes Kemenkes Surabaya. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman buka browser, bisa pakai Firefox, bisa pakai browser apapun. Kemudian di laman pencarian ketik aja Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jadi seperti kita mencari apa yang kita inginkan kalau kita nyari lewat Google dan lain sebagainya. Ketik aja Poltekkes Kemenkes Surabaya, kemudian klik enter. Nah, maka di beranda akan tampil seperti ini. Nah, jadi dengan cara seperti ini teman-teman tidak usah mencari-cari alamat website karena di atas sudah muncul. Nah, ini yang atas ini tinggal klik aja. Ini yang paling atas diklik aja. Klik. Nah, kalau sudah diklik, maka teman-teman nanti akan masuk ke beranda website Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, ini kita sudah berada di website Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tampilannya seperti ini halaman berandanya. Coba silahkan dilihat. Nah, di sebelah kanan atas ini ada link untuk pendaftaran tertulis si Penmaru tahun 2022-2023. Kemudian lihat di halaman sebelah kirinya ini tertulis panduan pendaftaran si Penmaru jalur PMDP tahun 2022 tahun 2023. Nah, langkah pertama teman-teman, ini yang perlu kalian lakukan yaitu dapatkan dulu panduan pendaftaran. Karena kalau saudara tidak mendapatkan panduan pendaftaran, tidak download panduan pendaftaran, maka nanti tidak tahu urutan mendaftarnya apa. Bagaimana cara mendapatkan panduan pendaftaran? Nah, ini klik aja ini. Panduan ini diklik aja, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini panduannya ada di bawahnya ini. Nah, ini panduannya. Bagaimana caranya download? Ini ada tanda panah. Silakan ini diklik. Nah, akan muncul panduan seperti ini dan bisa Anda klik tombol download seperti ini. Anda klik. Nah, maka Anda sudah mendapatkan dokumen panduan PMDP. Sudah masuk ke file download teman-teman sekalian. Nah, ini harus dibaca ini. Kalau ini tidak Anda baca, maka akan kesulitan. Di dalam panduan ini mencakup beberapa hal. Ya, ada alamat-alamat kampus. Nah, ini teman-teman banyak yang tanya ini. Alamat kampusnya di mana saja? Kalau alamat kampus yang sarjana terapan itu jadi satu dengan kampus jurusan masing-masing. Nah, kampus jurusan masing-masing ini yang paling atas, yang AA ini ya, yang huruf A. Ya, berarti kalau sarjana terapan keperawatan berarti lokasinya satu kampus dengan kampus keperawatan Sutomo. Kalau kebidanan yang sarjana keperawatan atau satu kebidanan jadi satu dengan lokasi kampus kebidanan Sutomo. Demikian pula yang bawah ini juga seperti itu. Nah, selain alamat kampus di panduan ini juga ada ketentuan-ketentuan seperti ketentuan umum. Nah, ini ada disebutkan berapa formulir pendaftarannya. Kemudian persyaratan-persyaratan calon pendaftar. Coba dibaca baik-baik teman-teman. Kalau kemarin rencananya PMDP ini ditangani oleh Panitia Pusat Jakarta. Semua boleh daftar, rencananya seperti itu. IPA, IPS, SMK boleh daftar. Tapi hati-hati teman-teman, karena pendaftaran PMDP ini dikembalikan lagi ke Poltekkes masing-masing, maka di Poltekkes Kemenkes Surabaya persyaratan untuk yang boleh mendaftar PMDP hanya jurusan IPA saja. Nah, sementara yang
IPS dan SMK silakan mendaftar lewat jalur Simama dan jalur mandiri. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ini isi panduan. Selain persyaratan itu, ini disebutkan juga ada syarat tinggi badan, kemudian ada persyaratan akademik. Tolong diperhatikan ini teman-teman, nilainya. Ini tidak boleh ada nilai pelajaran yang kurang dari 75. Nah, ini. Kemudian yang dipakai adalah mata pelajaran apa yang dimasukkan ke kolom nilai. Yang dimasukkan nanti adalah mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Ini matematika wajib ya, bukan matematika peminatan. Matematika wajib, fisika, kimia, biologi pada semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini nilai ring yang dimasukkan skalanya ada skala puluhan ya. Jadi nilai 80, 90, nah, seperti itu. Karena ada beberapa sekolah itu yang nilainya itu 3,5, 4,5 itu pakai nilai yang satuan ya. Jangan memasukkan nilai yang seperti itu. Nilainya adalah bentuk puluhan. Dibaca nanti ada caranya bagaimana cara memasukkan nilai. Kemudian ini ada persyaratan lagi teman-teman, yaitu akreditasi minimal B. Jadi yang C tidak boleh daftar. Nah, selain akreditasi sekolah, yaitu ada prestasi kejuaraan lomba. Apakah ini wajib? Ya, tidak. Kalau tidak punya prestasi juara, hanya memakai nilai rapot saja. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, di bawahnya ini ada program studi beserta pagu. Kalau di Poltek Surabaya disebut kuota atau alokasi mahasiswa. Kalau di SMA disebut dengan pagu. Ini ada pagunya masing-masing. Ini dibagi per jalur. Jadi teman-teman, untuk PMDP tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu PMDP ini 50% dari jumlah kuota. Nah, tapi tahun 2022 ini hanya dibatasi oleh Jakarta maksimal 30%. Jadi jumlah mahasiswa baru yang didapatkan dari jalur PMDP hanya 30% dari total mahasiswa baru. Jadi bisa dibaca kalau total mahasiswa barunya itu ada sekian, ini kurang lebih kalau di total itu 2020 mahasiswa. Jadi 2020 mahasiswa. Ini berarti 30%-nya bisa dihitung sendiri teman-teman. Tapi itu tidak begitu dari segi pendaftar tidak usah dipikirkan. Nah, yang penting di sini silakan dibaca kuotanya berapa. Ini untuk PMDP, contohnya ini D3 Keperatan Sutomo, kuota total ini 100, berarti yang dari PMDP nanti hanya 30 orang. Nah, nanti yang dari Simama ini 50%-nya. Jadi 50 mahasiswa baru nanti diambil dari Simama, sisanya nanti dari jalur mandiri. Nah, jadwal pendaftarannya silakan dilihat. Dan seterusnya teman-teman, ini adalah kuota. Tapi yang penting lagi yang perlu teman-teman perhatikan, nah ini cara mendaftar. Tolong ini dibaca. Silakan Anda mendaftar sesuai dengan urutan yang ada di panduan pendaftaran ini. Langkah-langkahnya tolong diikuti. Ya, tolong diikuti langkah-langkahnya. Nanti kita praktekkan. Nah, ini jadi habis ngeklik apa, ini sudah dijelaskan di panduan pendaftaran. Oleh karena itu tadi saya pesan di depan, di awal saya pesan, silahkan download panduan pendaftaran, kemudian dapatkan panduannya, ikuti panduannya, baca panduannya. Oke, selain itu ada apa selain hal yang sudah saya jelaskan di atas? Ini di panduan pendaftaran juga dijelaskan cara membayar, bagaimana cara membayar kode virtual account atau formulir pendaftaran. Nah, ini sudah dijelaskan caranya lewat apa saja. Bahkan di poin nomor 3 ini sudah dijelaskan ini. Tata cara pembayaran lengkap silakan simak di alamat link ini. Ini kalau teman-teman klik nanti itu ada tata cara pendaftaran yang melalui berbagai cara. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman bahwa kode virtual account
pendaftaran Poltekkes Kemenkes Surabaya itu adalah virtual account BSI atau Bank Syariah Indonesia. Jadi tolong diperhatikan cara pembayaran. Kalau teman-teman klik yang warna biru ini atau mencari dokumen yang warna biru ini, nanti akan mendapatkan bagaimana cara membayar kode virtual account. Nah, berikutnya di panduan pendaftaran dijelaskan pula proses pendaftaran. Ini diikuti saja. Habis ngeklik apa, cara masukkannya bagaimana, ini diikuti saja. Jadi banyak teman-teman yang tidak mengikuti atau mendaftar tapi tanpa membaca panduan pendaftaran, nah sehingga jadi bingung. Nah, nanti kita jelaskan nanti. Nah, ini sampai dipandu sampai selesai pengisian. Nah, kemudian di panduan halaman berikutnya ini ada alur pendaftaran. Nah, ini juga dijelaskan mulai dari mana, kemudian ngisi apa, selanjutnya bagaimana, ini juga dijelaskan. Nah, yang khusus jalur Gakin, ini ada keterangannya, ini jalur Gakin. Jadi nanti kalau teman-teman sudah membayar formulir pendaftaran, nanti pada saat ngisi data lengkap di dalam isian data itu nanti ada pilihan kotak pilihan Gakin. Nah, kalau teman-teman itu dari jalur Gakin, maka kotak pilihan itu silakan dicentang. Kalau teman-teman bukan dari jalur Gakin, maka jangan dicentang. Nanti ada kotak isiannya. Nah, kemudian teman-teman ini yang di panduan pendaftaran juga ditampilkan. Nah, ini banyak yang tanya ini, biaya kuliahnya berapa? Nah, ini adalah UKT atau uang kuliah tunggal yang dibayarkan nanti pada saat daftar ulang. Nah, besarannya sekian. Ini sudah ada diploma 3 berapa, sarjana terapan berapa, profesi berapa. Ini sudah disebutkan. Jadi kalau teman-teman ngambil jalur diploma 3, maka yang dilihat adalah tabel kolom diploma 3. Kalau teman-teman ngambil jalur sarjana terapan, maka yang dilihat adalah yang sarjana terapan. Nah, yang profesi ini bukan untuk SMA, ini profesi, ini adalah jalur untuk yang sudah lulus sarjana terapan mau lanjut ambil profesi saja. Jadi sekali lagi, yang jalur profesi ini untuk teman-teman yang lulus sarjana terapan, bukan yang baru lulus SMA atau SMK ya. Oke, lanjut di bawahnya. Nah, yang paling akhir ini ditampilkan ada jadwal lengkap untuk rangkaian jalur PMDP mulai dari pendaftaran tanggal berapa, pengumuman hasil seleksi tanggal berapa, uji kesehatan tanggal berapa. Nah, tolong teman-teman nanti diwaspadai, dicermati, sesuaikan dengan panduan, termasuk nanti pemberkasan, kapan nanti harus membawa berkas kepada panitia, tolong nanti disesuaikan. Nah, pada saat pengisian ini kan belum perlu membawa berkas. Jadi pengisian hanya ngisi data-data saja, nilai-nilainya diinput, data-datanya diinput. Nah, nanti berkas-berkasnya seperti fotokopi ijazah, fotokopi rapot yang dilegalisir, sertifikat lomba yang dilegalisir, kemudian sertifikat akreditasi sekolah yang dilegalisir, itu nanti dibawa pada saat pelaksanaan uji kesehatan, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 8 April. Nanti pada saat uji kesehatan berkas-berkas itu akan dicek, akan diteliti oleh panitia berkasnya valid atau tidak. Ya, itu teman-teman seputar panduan.